Coba berhenti sebentar dan lihat hidupmu sekarang. Apa yang ada di hidupmu hari ini, apakah sebagian besar benar-benar berasal dari doa-doamu dulu? Atau justru masih banyak yang kamu tunggu sampai hari ini? Coba jujur, bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Banyak dari kita berdoa sejak bertahun-tahun lalu, tentang arah hidup, tentang rezeki, tentang hubungan, tentang ketenangan. Tapi ketika kita melihat ke belakang, hubungannya sering tidak jelas. Apa yang terjadi tidak selalu sesuai dengan yang diminta. Dan di titik itu, pertanyaan yang pelan muncul. Kalau begitu, apa gunanya? Apakah doaku kurang serius? Apakah caraku salah? Atau memang hidup tidak bekerja seperti itu? Pertanyaan ini sering tidak diucapkan karena kita takut. Takut dianggap lemah, takut dianggap kurang iman. Padahal, kelelahan ini nyata. Banyak orang tidak kehilangan iman. Mereka hanya lelah menjadi versi diri yang selalu harus kuat, selalu harus yakin, selalu harus terlihat baik-baik saja. Lelah menjadi orang yang terus berharap, tapi jarang merasa didengar. Lelah mengulang kalimat yang sama, sementara hidup tetap berputar di tempat. Video ini tidak dibuat untuk mencabut imanmu, tidak untuk meremehkan Tuhan, tidak untuk mengajakmu menjauh dari doa. Justru sebaliknya, video ini dibuat supaya kita berhenti membohongi diri sendiri. Karena iman yang dibangun di atas kepura-puraan cepat runtuh. Tapi iman yang berani jujur meski sunyi, bisa bertahan lama. Kalau kamu masih berdoa tapi mulai lelah, kalau kamu masih percaya tapi mulai bertanya, kamu tidak sendirian. Kita akan bicara pelan-pelan tentang mengapa doa tidak selalu mengubah keadaan, mengapa bertanya sering dihakimi, dan bagaimana para pemikir, filsuf, psikolog, neuroscientist, teolog, dan sufi memahami doa di dunia yang tidak selalu memberi jawaban. Kita tidak akan menghapus iman, kita hanya akan membersihkannya dari kepura-puraan. Duduk sebentar, kita parkir dulu, bukan untuk pergi, tapi untuk jujur. Coba lihat hidupmu dengan jujur. Kamu berdoa, bukan sekali, berkali-kali. Kamu juga usaha, kirim CV, upgrade skill, ikut pelatihan, bangun relasi. Bukan pasrah, kamu bergerak. Tapi hasilnya seperti jalan di tempat. Bukan gagal total, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Kamu dengar nasihat, kerja yang ikhlas, rezeki sudah ada yang ngatur, nanti juga dibukakan jalannya. Kamu jalani semua itu, tapi tahun berganti, posisi sama, tekanan bertambah. Orang-orang yang dulu selevel, sekarang sudah naik. Kamu tidak iri, tapi mulai bertanya, apa aku salah? Atau memang beginilah hidup? Kamu berdoa untuk dipertemukan dengan yang tepat. Kamu perbaiki diri, lebih sabar, lebih dewasa, lebih terbuka. Tapi yang datang tidak sesuai harapan. Sudah mentah sebelum mulai, atau pergi saat kamu sudah berharap. Atau mungkin belum bertemu siapapun, tidak ada tanda-tanda, malah makin gak jelas rasanya. Lalu kamu dengar lagi, mungkin belum waktunya, Allah tahu yang terbaik. Kalimat itu benar, tapi rasa lelah tetap nyata. Di media sosial, kamu lihat potongan ayat, quotes motivasi, testimoni. Aku pasrah, tiba-tiba datang. Aku ikhlas, rezeki mengalir. Di ceramah, hidup sering digambarkan linear. Berdoa, usaha, sabar, hasil. Tapi hidupmu tidak seperti diagram, lebih seperti lingkaran, atau bahkan jalan buntu. Kamu mulai sadar satu hal, hidup tidak selalu merespons kesalehan secara langsung. Titik lelah itu datang. Awalnya kamu masih kuat, kamu bilang, coba lagi. Lalu, mungkin kurang sabar. Lalu, mungkin aku diuji. Sampai akhirnya, bukan hanya semangat yang hilang, tapi juga makna. Kamu tetap berdoa, tapi tanpa ekspektasi. Bukan karena bijak, tapi karena takut berharap lagi. Di titik ini, pandanganmu mulai berubah. Bukan cuma tentang Tuhan, tapi juga tentang apa arti doa itu sendiri. Sampai sejauh mana seseorang bisa berdoa, berusaha, menunggu, sebelum lelah mengubah cara ia melihat hidup. Pertanyaan ini tidak lahir dari kemalasan, tapi dari ketekunan yang terlalu lama tidak mendapat respons yang terasa manusiawi.
Dan jika pertanyaan ini pernah muncul di kepalamu, kamu tidak sendirian. Berikutnya, kita akan masuk ke masalah yang lebih sunyi. Soal mengapa orang yang jujur bertanya justru sering dihakimi. Di Indonesia, pertanyaan eksistensial jarang muncul di ruang hampa. Ia muncul di tengah target sosial. Umur lewat 25, pertanyaan mulai berubah. Bukan lagi, kamu gimana? Tapi, kapan? Kamu berdoa. Kamu tidak menolak menikah. Kamu ingin tepat. Tapi ketika kamu berkata, aku sudah berdoa, tapi rasanya jalannya belum ada. Jawaban yang datang, kurang ikhtiar, terlalu pilih-pilih, kurang tawakal. Bukan malah bertanya, kamu capek? Banyak orang tumbuh dengan satu bayangan aman, PNS, atau minimal pekerjaan tetap. Kamu ikut tes. Berkali-kali, kamu berdoa di setiap pengumuman. Ketika kamu berkata, aku lelah berharap setiap tahun. Yang kamu dengar, mungkin belum rezekinya. Kalimat itu benar, tapi tidak menjawab kelelahan mental yang terus menumpuk. Kamu hijrah, mulai sholat tepat waktu, mengurangi hal-hal lama. Kamu berharap hidup terasa lebih ringan, tapi ternyata masalah tetap ada. Kecemasan tetap datang, doa tetap terasa sunyi. Saat kamu jujur berkata, aku sudah hijrah, tapi kok hidup masih berat? Jawaban yang muncul, hijrahnya belum total. Seolah-olah penderitaan adalah tanda ibadahmu belum cukup. Di lingkungan kita, hidup sering dianggap berurutan. Sekolah, kerja, nikah, mapan. Ketika kamu tidak pas di satu titik, kamu dianggap salah jalan. Maka saat kamu bertanya, apa hidup harus seperti ini? Pertanyaan itu dianggap berbahaya. Kenapa penghakiman terjadi? Karena pertanyaanmu tidak hanya tentang Tuhan, tapi tentang narasi hidup bersama. Kalau kamu boleh bertanya, berarti orang lain juga boleh ragu, dan itu menakutkan. Dalam psikologi, ini disebut norm enforcement. Kelompok menjaga stabilitas dengan menekan yang berbeda. Maka orang yang bertanya dianggap mengganggu, bukan karena salah, tapi karena tidak pas. Yang sering dilupakan, orang yang jujur bertanya tidak sedang menyerang iman. Dia sedang berusaha tetap bertahan di dalamnya. Yang berbahaya bukan pertanyaan, tapi kesunyian yang dipendam terlalu lama. Berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri manusia ketika doa tidak mengubah kenyataan. Kita sering mengira doa adalah alat untuk mengubah dunia. Padahal, dalam banyak tradisi lama, doa justru pertama-tama mengubah cara manusia berada di dunia. Dalam psikologi modern, doa sering disamakan dengan coping mechanism, cara manusia menghadapi ketidakpastian. Saat hidup tidak bisa dikontrol, otak mencari pegangan. Doa memberi struktur pada kekacauan, bukan selalu solusi, tapi ruang bernafas. Masalahnya muncul ketika coping ini diberi beban berlebihan, seolah-olah kalau doanya benar, hasilnya pasti benar. Ketika hasil tidak datang, yang runtuh bukan hanya harapan, tapi rasa aman terhadap makna hidup. Otak manusia tidak tahan dengan ketidakpastian berkepanjangan. Ia butuh pola, sebab, akibat. Doa sering dipahami otak sebagai pola. Aku berdoa, sesuatu terjadi, tapi hidup tidak selalu bekerja dengan cara itu. Dan ketika pola ini gagal, otak masuk ke fase cognitive dissonance. Ada jarak antara keyakinan dan pengalaman nyata. Jika jarak ini terlalu lama, manusia tidak langsung kehilangan iman. Yang hilang pertama adalah rasa keterhubungan. Epictetus pernah berkata, yang bisa kita kendalikan bukan kejadian, tapi penilaian kita terhadapnya. Kierkegaard menulis tentang iman sebagai loncatan, bukan jaminan hasil. Camus, dari sisi yang berbeda, melihat doa sebagai teriakan manusia di alam semesta yang tidak selalu menjawab. Tapi menariknya, mereka tidak menyimpulkan bahwa hidup tidak layak dijalani. Mereka menyimpulkan, makna tidak selalu datang dari hasil. Kita hidup di era yang menilai segalanya dari output, produktif atau tidak, berhasil atau gagal. Doa pun ikut ditarik ke logika yang sama. Padahal doa tidak selalu bekerja di wilayah hasil. Ia sering bekerja di wilayah daya tahan, kemampuan untuk tidak hancur, kemampuan untuk tetap waras di tengah ketidakpastian. Dalam tradisi Sufi, ada doa yang tidak meminta apa-apa.
bukan karena pasrah kosong, tapi karena sadar tidak semua relasi berbentuk transaksi. Doa bukan selalu berikan aku ini, kadang temani aku menanggung ini. Masalahnya di zaman sekarang, kita hidup terlalu cepat, terlalu terbuka, terlalu sering membandingkan. Ketika doa tidak bekerja, kita tidak hanya kecewa, kita merasa tertinggal. Seolah-olah orang lain doanya didengar, aku tidak. Padahal mungkin yang berbeda bukan kualitas iman, tapi beban hidup yang ditanggung. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling sensitif. Ketika seseorang mulai bertanya, kalau doa tidak menjamin hasil, apakah aku masih perlu berharap? Dan di titik itu, iman tidak runtuh, ia berubah bentuk. Ada satu fase yang jarang dibicarakan. Bukan fase marah pada Tuhan, tapi fase menahan harapan. Kamu tetap sholat, tetap berdoa, tapi tidak lagi berharap banyak. Bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu sering berharap, lalu jatuh. Apakah ini salah? Banyak orang langsung menjawab, iya, tapi hidup tidak sesederhana itu. Dalam hadis, kita sering dengar, berdoalah dengan yakin akan dikabulkan. Tapi, jarang dibahas bagaimana bentuk dikabulkan itu dalam kenyataan hidup. Apakah selalu berarti apa yang diminta terjadi? Atau ada bentuk lain yang lebih sunyi? Sabar sering diajarkan seperti kemampuan menunggu hadiah. Diam, tahan, nanti dapat. Tapi dalam tradisi ulama lama, sabar lebih dekat ke ketahanan batin. Bukan soal kuat menunggu hasil, tapi tidak hancur saat hasil tidak datang. Sabar bukan tombol, ia bukan jaminan. Ia cara bertahan di dunia yang tidak selalu adil secara waktu. Takdir sering dijadikan jawaban akhir. Sudah takdir, tapi jarang kita bicarakan. Rasa bingung yang ditinggalkan takdir. Jika segalanya sudah ditentukan, mengapa usaha terasa berat? Jika usaha penting, mengapa hasil sering tidak sebanding? Ulama klasik pun bergulat di sini. Tidak semua mereka tenang. Banyak yang gelisah, tapi tetap berjalan. Ada satu hadis yang jarang dikutip penuh, bahwa doa bisa dikabulkan sekarang, disimpan untuk akhirat, atau dijauhkan dari keburukan. Kalimat ini indah, tapi jujur saja, saat hidup sedang berat, ini sering tidak cukup menenangkan. Dan itu tidak otomatis berarti imanmu rusak. Banyak orang mengalami ini. Sholat tetap, bacaan tetap, tapi rasa kosong. Lalu muncul rasa bersalah. Aku munafik, imanku menurun. Padahal, para sufi menyebut fase ini sebagai qobt, penyempitan batin. Fase kering, bukan hukuman, tapi bagian dari perjalanan. Kita hari ini sering memandang doa sebagai transaksi. Aku melakukan ini, maka engkau memberi itu. Tapi relasi sejati tidak selalu bekerja dengan sistem imbalan cepat. Dalam banyak kisah sufi, doa justru menjadi tempat mengadu tanpa solusi. Bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk tidak sendirian saat dunia tidak berubah. Jadi muncul pertanyaan ini. Kalau doa tidak menjamin apa-apa, untuk apa aku berharap? Mungkin jawabannya bukan supaya kamu dapat, tapi supaya kamu tetap manusia di tengah ketidakpastian. Bukan semua doa mengubah keadaan, tapi banyak doa menyelamatkan manusia dari keputusasaan yang lebih gelap. Ada satu kalimat yang sering kita dengar, Allah tahu yang terbaik. Kalimat itu menenangkan, tapi di titik tertentu ia juga melukai dengan cara yang halus. Pertanyaan yang jarang diucapkan. Kalau yang terbaik bukan yang kita inginkan, kalau yang datang tidak pernah sesuai harapan, apakah itu masih bisa disebut lebih baik bagi manusia yang menjalaninya? Atau lebih baik itu hanya baik dari sudut pandang yang tidak kita miliki? Kamu berdoa minta dipertemukan dengan seseorang yang baik, atau seseorang yang kamu sukai. Bukan minta sempurna, hanya minta nyaman, tumbuh, tidak sendirian. Tapi yang batang tidak sejalan, atau tidak datang sama sekali. Lalu kamu dengar, mungkin dia bukan yang terbaik. Tapi muncul pertanyaan sunyi,
Kalau yang terbaik itu tidak pernah hadir, apakah hidup ini memang dirancang untuk selalu menahan? Banyak ajaran spiritual akhirnya bergeser ke satu solusi, turunkan harapan. Tapi manusia hidup bukan hanya dengan logika. Harapan bukan kesalahan teknis, ia bagian dari sistem emosional manusia. Menghilangkan harapan sepenuhnya bukan kedewasaan. Kadang itu mekanisme bertahan. Schopenhauer bilang, hidup bergerak antara keinginan dan penderitaan. Saat keinginan tak terpenuhi, kita menderita. Saat terpenuhi, kita bosan. Tidak ada posisi nyaman yang permanen. Kamus tidak menawarkan surga. Dia hanya bertanya, jika hidup absurd, bagaimana kita tetap hidup tanpa makna universal? Jawabannya, bukan dengan harapan palsu, tapi dengan kejujuran menghadapi absurditas. Beberapa ulama klasik tidak menjanjikan kepuasan dunia. Mereka bicara tentang ridho, bukan bahagia. Ridho bukan berarti suka. Ridho berarti, aku tidak paham, tapi aku tetap berdiri. Ini bukan jawaban yang manis, tapi ini jujur. Mungkin pertanyaannya bukan, apakah ini yang terbaik? Tapi, bagaimana aku hidup tanpa kepastian bahwa ini akan membaik? Dan itu pertanyaan yang berat. Zaman kita membuatnya lebih parah. Kita hidup di era perbandingan tanpa henti. Timeline penuh hasil. Pernikahan, karir, pencapaian. Sementara hidup kita terasa diam. Maka luka spiritual hari ini bukan karena kurang iman, tapi karena terlalu sadar akan kemungkinan hidup lain yang tidak kita jalani. Ini memang tidak memberi solusi, karena hidup tidak selalu memberikannya. Tapi mungkin satu hal bisa dipegang. Bertanya tidak selalu untuk menemukan jawaban, kadang hanya untuk tidak gila sendirian. Dan jika kamu sampai di titik ini, kamu bukan rusak, kamu sedang jujur sebagai manusia. Ada satu penghiburan yang sering kita dengar. Kalau tidak sekarang, akan dibalas nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Kalimat ini besar, sakral. Tapi mari jujur sebentar. Pertanyaan yang pahit tapi manusiawi. Jika sesuatu baru datang saat tidak lagi dibutuhkan, apakah itu masih bisa disebut jawaban? Atau hanya kompensasi yang terlambat? Kamu berdoa di usia 20-an. Kamu ingin tumbuh bersama. Membangun dari nol. Tahun berlalu, luka datang. Harapan dikelola, lalu dikecilkan. Jika suatu hari seseorang datang saat hatimu sudah mati rasa, apakah itu masih pengabulan? Atau hanya peristiwa yang kehilangan makna karena waktunya salah? Seorang ibu kehilangan anaknya karena bencana. Orang bilang, nanti bertemu di akhirat. Secara teologis, itu benar. Tapi, sebagai manusia, apakah pertemuan itu menjawab kehilangan saat pelukan itu dibutuhkan sekarang? Atau hanya cara agar kita bisa tetap hidup tanpa benar-benar pulih? Ada orang gagal berulang kali, karir, ekonomi, atau percintaan. Lalu dia dengar, ini semua persiapan. Tapi muncul pertanyaan getir, persiapan untuk apa? Jika hari ini sudah terlalu berat, jika aku sudah kehilangan diriku, untuk siapa aku dipersiapkan? Ironi yang jarang diakui. Ada satu kemungkinan yang jarang kita ucapkan. Bagaimana jika penderitaan hari ini bukan mengantar ke kebahagiaan, tapi hanya melatih kita menghadapi penderitaan berikutnya yang lebih besar? Jika itu benar, apakah hidup ini kurikulum penderitaan? Dan jika iya, apakah manusia diwajibkan untuk selalu menerima tanpa bertanya? Masalahnya bukan pada nilainya. Sabar, iman, tawakal. Semua itu nilai lama, dan mungkin memang masih benar. Tapi ada satu yang sering hilang. Kita diajari bersabar lebih dulu, tanpa diberi ruang untuk bertanya lebih dulu. Seolah-olah bertanya adalah bentuk pembangkangan. Padahal bisa jadi itu bentuk kejujuran terakhir sebelum seseorang benar-benar menyerah. Dalam banyak tradisi besar, pertanyaan datang sebelum ketenangan. Tangisan datang sebelum ridho. Tapi, di zaman kita, proses itu dipotong, langsung lompat ke nasihat. Dan yang tertinggal adalah manusia dengan luka yang tidak pernah sempat diucapkan. Kita tidak sedang menyimpulkan apa-apa, karena mungkin memang tidak ada kesimpulan cepat. Tapi setidaknya, kita mengakui satu hal,
Bertanya bukan berarti menolak iman. Bertanya berarti tidak berbohong pada pengalaman sendiri. Berikutnya, kita akan melihat antitesisnya. Bukan jawaban instan, tapi bagaimana para pemikir, para sufi dan manusia-manusia sunyi menghadapi pertanyaan ini tanpa mematikannya. Setelah semua pertanyaan pahit tadi, mungkin kamu bertanya, kalau begitu, bagaimana orang-orang yang kita kagumi menjalani hidupnya? Jawabannya mungkin mengecewakan. Mereka tidak selalu punya jawaban. Banyak kisah sufi yang tidak pernah masuk poster dakwah. Rabi'ah al-Adawiyah tidak bicara tentang doa yang dikabulkan. Ia bicara tentang mencintai Tuhan tanpa alasan dan tanpa hasil. Itu bukan iman level tinggi. Itu iman yang kehabisan transaksi. Ada sufi yang berkata, "Aku tidak menyembah karena surga, dan tidak menjauhi karena neraka. Bukan karena sombong, tapi karena sudah lelah menimbang hasil." Doa mereka tidak selalu meminta. Kadang hanya, "Aku di sini." Imam Al-Ghazali pernah meninggalkan jabatan, ketenaran, dan ilmunya sendiri. Ia menulis tentang krisis makna yang total. Keraguan, kekosongan, dan kehilangan rasa. Itu bukan fase kecil. Itu bertahun-tahun. Dan menariknya, ia tidak diselamatkan oleh jawaban cepat, tapi oleh kejujuran mengakui kebingungan. Kierkegaard tidak menjanjikan damai. Ia bicara tentang iman sebagai resiko. Kamus bicara tentang hidup yang absurd, tidak adil, tidak simetris, tapi ia tetap memilih hidup. Bukan karena optimisme, tapi karena pemberontakan sunyi. Bertahan meski tanpa janji. Viktor Frankl selamat dari kamp konsentrasi. Ia tidak bilang, semua penderitaan ada tujuannya. Ia bilang, manusia bisa memberi makna bahkan saat makna tidak diberikan. Itu bukan hiburan, itu kerja batin. Psikologi hari ini pun mulai jujur. Hidup sehat mental bukan selalu hidup bahagia, tapi hidup yang bisa ditanggung. Apa benang merahnya? Semua figur ini punya satu kesamaan. Mereka tidak mematikan pertanyaan, tapi juga tidak berhenti hidup. Mereka tidak menghapus iman. Mereka mengubah bentuknya. Dari iman yang menuntut hasil, menjadi iman yang bertahan tanpa kepastian. Sabar bukan berarti diam tanpa suara, tapi bertahan sambil mengeluh jujur. Iman bukan berarti yakin segalanya akan baik, tapi tetap berdiri saat segalanya tidak jelas. Tawakal bukan mematikan harapan, tapi tidak menggantungkan diri sepenuhnya pada hasil. Mungkin inilah bentuk iman hari ini. Di zaman yang terlalu cepat, terlalu terbuka, terlalu membandingkan. Mungkin iman bukan lagi soal jawaban, tapi soal ruang. Ruang untuk bertanya, ruang untuk lelah, ruang untuk tetap hidup tanpa harus berdamai palsu. Dan jika setelah semua ini kamu masih bertanya, itu bukan kegagalan spiritual. Itu tanda kamu masih hidup sebagai manusia. Apa yang kita bicarakan sejauh ini bukan tentang menolak iman, juga bukan tentang meruntuhkan keyakinan. Ini tentang kejujuran, tentang mengakui bahwa hidup tidak selalu koheren, doa tidak selalu linier, dan makna tidak selalu hadir saat kita membutuhkannya. Jika kamu sampai di titik ini, mungkin kamu sadar satu hal. Kamu tidak sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kamu sedang bergulat dengan ketidakterjangkauannya. Dan itu dua hal yang berbeda. Mungkin iman yang lebih dewasa bukan hanya soal pahala dan hukuman. Bukan hanya tentang aku taat, lalu aku diberi. Iman juga tentang hidup di hadapan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Transendensi Tuhan memang tidak ditakdirkan untuk dipeluk oleh logika manusia. Dan mungkin disitulah justru letak kejujurannya. Mungkin kita tidak perlu jawaban yang final. Mungkin yang kita butuhkan hanya pegangan kecil. Bahwa bertanya tidak membuatmu kurang beriman. Bahwa lelah tidak membuatmu gagal secara spiritual. Bahwa tetap hidup meski tanpa kepastian adalah bentuk keberanian. Kamu boleh terus berdoa. Kamu juga boleh lelah berharap. Dua hal itu bisa berjalan bersamaan. Kamu boleh bertanya meski tidak selalu menemukan jawaban, karena tidak semua pertanyaan diciptakan untuk diselesaikan. Sebagian hanya untuk disadari. Dan mungkin di titik ini, doa tidak lagi berbentuk permintaan,
tapi pengakuan. Tuhan, aku tidak selalu mengerti jalan-Mu. Aku tidak selalu kuat menerimanya. Aku tidak selalu yakin. Tapi aku masih di sini. Masih hidup, masih bicara kepadamu meski terbata. Jika Engkau tidak mengubah hidupku sekarang, tolong jangan biarkan aku kehilangan diriku sepenuhnya. Ini tentang kesadaran bahwa kita kecil, bahwa hidup rapuh, bahwa makna tidak selalu jelas, dan tetap memilih untuk hidup dengan jujur, bukan hidup dengan ilusi. Jika kamu masih bertanya, kamu masih hidup, dan mungkin itu cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah duduk hari ini. Kita tidak kemana-mana, kita hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan hidup. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.